Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasiril mujahidin fi biladil muslimin. Wa mudhillil mustakbirin. Wa syadidil ba'si 'alal mujrimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujahidis syahid. Wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan puja hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang dengan kemahamurahannya, yang dengan kemahabaikannya, lalu Allah liputi kita dengan rahmatnya. Maka dengan hal itu kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk bermudzakarah dan juga mengambil faidah dari ilmu. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mempertemukan kita, yang telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga kemuliaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tujuan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah menciptakan jin dan manusia ialah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada Quran surah Adz-Dzariyat, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Dan juga banyak dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Di antaranya pada Quran surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya. Dan juga tauhid merupakan sebab seorang hamba mendapatkan keutamaan dan buah tauhid yang dapat dipetik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada Quran surah Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukan antara keimanan dan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Maka orang-orang yang menghadirkan rasa tauhid di hati-hati mereka, maka mereka akan mendapatkan rasa aman di dunia yang penuh dengan bahaya dan ancaman. Dan juga mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia yang penuh dengan cobaan dan fitnah. Dan juga tauhid adalah merupakan sebab seorang hamba mendapatkan seorang hamba diterimanya amalan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada Quran surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Dan yang menghalangi infak-infak mereka untuk diterima oleh Allah ialah mereka kafir kepada Allah, ingkarnya mereka kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya orang-orang kafir yang mereka berinfak kepada kaum muslimin, membantu kaum muslimin, membangun masjid-masjid, amal soleh mereka tidaklah diterima oleh Allah, dikarenakan mereka kafir kepada Allah, mereka syirik kepada Allah. Amal soleh mereka diterima oleh Allah sampai mereka mentauhidkan Allah, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu setelah itu Allah memuji orang-orang yang bertauhid, sebagaimana Allah memuji Nabiullah Ibrahim. Pada Quran surah An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan, senantiasa patuh kepada Allah dan menghadapkan diri hanya kepada Allah, serta sama sekali ia bukan orang-orang yang musyrik. Lihat jemaah bagaimana Allah memuji Nabiullah Ibrahim dengan sifat bahwasannya Nabi Ibrahim adalah seorang yang menjadi suri tauladan untuk umat, senantiasa patuh kepada Allah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas beribadah kepada Allah. Dan juga Ibrahim dan juga Nabiullah Ibrahim merupakan orang yang berpaling dari kesyirikan, lalu menghadapkan dirinya hanya kepada Allah. Dan juga Allah katakan bahwasannya Nabiullah Ibrahim bukanlah orang-orang yang musyrik.
Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan juga tauhid adalah merupakan inti dakwah para rasul dan nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada Quran surah An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan telah kami utus untuk tiap-tiap umat para rasul yang mereka menyeru an ya'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Perkara tauhid yang dengannya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia untuk menyuruh kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Perkara tauhid yang dengannya Allah mengutus Nabiullah Ibrahim kepada umatnya yang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada patung-patung, kepada berhala-berhala. Lalu Nabiullah Ibrahim mengajak umatnya kepada tauhid, mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan hal-hal yang telah disebutkan, kita sudah mengetahui betapa pentingnya tauhid, betapa urgensinya tauhid. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya untuk kita yang mengaku sebagai orang-orang yang muslim, yang mengaku sebagai orang yang hanya menyembah kepada Allah, untuk mengilmui dan mempelajari tauhid dan untuk mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Dan terlebih kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan dianjurkan dalamnya untuk banyak beribadah kepada Allah. Maka sudah sepantasnya untuk kita untuk memperbaiki dan meningkatkan tauhid kita kepada Allah agar amal saleh kita menjadi lebih baik di sisi Allah. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang kuat tauhidnya, yang kokoh tauhidnya, dan juga kita minta kepada Allah agar dikuatkan hati-hati kita, agar dikuatkan qalbu kita di atas tauhid. Dan juga kita minta kepada Allah agar kembali dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Maka demikian pula Allah kembali mengumpulkan kita di surganya kelak yang penuh dengan nikmat. Wa sallallahu sallim ala nabiyyina al-mujahid syahid wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.